Ya, puji Tuhan, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, terutama juga orang asli Papua yang tersebar di seluruh kepulauan Papua, di mana saja Anda berada. Salam untuk kita semua, dan kita semua patut menaikkan ucapan syukur kepada Bapa di surga karena awal-awal dari akhir Desember 2004 dan juga awal dari bulan Januari tahun 2025 ini Bapak Yesua sedang mengangkat dan sedang membersihkan laknat kutuk dari atas Papua. Saudara-saudara, saya sampaikan satu hal yang Tuhan lakukan, yaitu yang berhubungan dengan suatu kutukan di mana dalam channel saya ada 2 channel saya yang saya sudah sampaikan dalam 2 episode tentang Tuhan berbicara mengenai penyelesaian kutukan di atas Papua. Yaitu sahabat yang 3 sahabat ini Tuhan sudah lakukan berbicara soal itu, dan kami juga terus berdoa soal itu karena Tuhan bawa kami untuk menyelesaikan kutukan di atas Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, kali ini juga saya akan menyampaikan kebaikan Tuhan di mana Tuhan angkat kutuk laknat dari Papua. Baik, tema di sini saya mengambil tema bahwa kutuk besi dan tembaga dari atas Papua, Tuhan mengangkatnya dan memindahkannya ke Amerika. Tanda bahwa Papua sedang menuju kepada kemerdekaan hakiki. Salam saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Adonai. Dengan demikian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan memuji Tuhan, muliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan sudah lakukan beberapa hari yang lalu berhubungan dengan penyelesaian kutuk laknat di atas Papua. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Biarlah setiap orang asli Papua mendengar berita ini. Biarlah mereka mengaminkannya Bapa, sehingga pemulihan itu semakin cepat terjadi di atas Papua di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih, hendaklah setelah mengikuti channel saya ini harus Anda menyatakan amin. Karena hal ini kebenarannya Bapak sedang lakukan di atas Papua, dan hal ini Tuhan tidak berikan penyelidikan secara dalam menyangkut berhubungan dengan penyelesaian masalah Papua dari segi rohani, berhubungan dengan pemulihan Papua itu sendiri, tidak kepada bangsa lain atau bangsa penjajah atau bangsa-bangsa luar Papua yang datang di Papua ini, tapi itu dipercayakan kepada orang Papua asli itu sendiri melalui kaum, marga, dan suku. Dengan demikian, saya akan menyampaikan ini. Haleluya. Untuk itu, saya akan menyampaikannya dalam rema dan logos firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita baca beberapa ayat sebagai dasar. Yang pertama adalah Tuhan akan, Ulangan 28 ayat 22-25. Tuhan akan mengajar engkau dan batu kering, demam, dan haleluya. Ini keadaan Tuhan akan mengajar engkau dengan batu kering, demam, dan demam kepilau, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum, dan semua itu akan memburu engkau sepanjang kau binasa. Sampai engkau juga langit di atas kepala akan menjadi tembaga, dan tanah di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan, abu, dan debu di atas negerimu dari langit, dan akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kepala oleh musuhmu bersatu. Jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari tempat mereka, sehingga
Engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Nah, Yesaya 8:4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tengkuk keras kepala dan berkepala batu. Ya, Imamat 26, 14-15. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintahku, kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar perintahku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Haleluya. Ya, kita lihat apa itu kutukan. Kutukan ialah ucapan dengan maksud untuk mencederai, karena Israel telah dipilih oleh Yahweh dan dimasukkan ke dalam hubungan atau bangsa perjanjian dengan Yahweh. Maka bangsa ini dapat dikutuk jika tidak setia, berdasarkan Ulangan 30:19 dan juga Imamat 26:14-45. Individu dapat juga dikutuk, misalnya pencuri. Hakim-Hakim 17:2-1. Dan prajurit yang memberontak. Dalam Matius 25:2-41 yang terkutuk adalah mereka yang telah berjumpa dengan Kristus tetapi menolak menerima Dia. Galatia 3:13. Paulus mengutip Ulangan 21:32 dan menjelaskan bahwa Kristus telah menjadi kutuk karena kita dengan menanggung sendiri mereka yang hidup di bawah kutuk Taurat, dengan demikian menebus mereka. Ya, itu kutukan. Hidup dalam kutukan. Kalau hidup dalam kutukan itu, kita di Papua ini sudah hidup di dalam kutukan. Karena kita ini bangsa Israel, ada 6 suku Israel yang tertinggal di Papua dan hidup di dalam kutukan atau penghukuman. Dan artinya Danamo itu artinya tempat pusat kejahatan. Ya, saudara-saudari terkasih, kejahatannya seperti apa? Ya, saya sudah uraikan. Sudah banyak, nanti bisa ikuti channel saya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Nah, di sini saya rangkum ada 3 kutukan yang menimpa kepada orang asli Papua yang adalah notabene pada zaman jati dirinya adalah orang Israel. Ya, kutukan itu antara lain kutuk dari orang Israel sendiri atas melanggarnya firman Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kutuk dari saudara Israel atas perintah bangsa lain. 3, kutukan dari bangsa-bangsa lain kepada Papua melalui Amerika. Ya, ini 3 hal yang nanti saya sedikit menyampaikan dalam tema saya tadi yang berhubungan dengan di mana besi dan tembaga, kutuk besi dan tembaga Tuhan angkat dari Papua dan pindahkan ke Amerika, dan tanam ke Amerika. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sebelum saya bersaksi, saya menyampaikan dulu seperti apa kutukan dari Israel itu sendiri. Orang Israel sendiri atas melanggar firman Tuhan. Kita tadi lihat tentang firman Tuhan, dan kalau kita lihat di Bilangan dan Ulangan dan Imamat itu, Ulangan 30:19, Imamat 26:14-45. Itu kutukan bangsa Israel itu sendiri dari Tuhan, karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak menjalankan melanggar firman Tuhan itu sendiri, maka bangsa Israel itu sendiri kena kutuk atas pelanggarannya itu. Kutuk itu maka dibuktikan dengan adanya penyaliban orang-orang Israel pada zaman dahulu di Golgota. Ya, jadi kutukan ini dari melanggar firman Tuhan itu sendiri. Apa yang dilanggar oleh dan jati diri orang Papua adalah orang Israel yang tengkuk yang tertinggal di atas Papua ini. Moyang-moyang kita bangsa Israel itu telah melakukan banyak dosa.
Dosa-dosa antara lain adalah perusakan Taman Eden di atas Papua dengan melanggar hukum-hukum Bapa. Juga yang kedua adalah juga dosa Israel turun-temurun itu ditanggung oleh orang Papua sebagai kambing hitam. Yang ketiga adalah penyaliban Yosua, pembunuhan para rasul, para nabi, dan juga penyaliban Yosua di atas Papua oleh 12 suku Israel, terutama juga orang-orang Israel Papua yang tertinggal di Papua. Ya, itu 12. Itu beberapa kutukan-kutukan yang besar. Saudara-saudari terkasih, itu kutukan dari orang Israel itu sendiri. Karena mereka melanggar dan tidak taat kepada perintah firman Tuhan, dan kita di Papua itu hidup seperti itu di dalam selama ini di atas Papua. Jadi orang harus tahu, dan Tuhan memberitahukan hal itu kepada kami, karena kami juga terus berdoa tanya Tuhan, kenapa Papua ini diciptakan dengan begitu kaya raya dan orang Papua sepertinya dibenci oleh dunia. Jadi Tuhan beritahukan seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang pertama, kutukan yang didatangkan dari kesalahan moyang kita pada zaman dahulu. Moyang orang asli Papua pada zaman jauh dahulu di atas negeri ini. Itu pertama. Yang kedua adalah kutukan dari saudara Israel atas perintah bangsa lain. Ini kutukan ini adalah dari kakaknya terhadap adiknya. Saya sudah sampaikan dalam tanya saya yang lalu bahwa Tuhan memberitahukan kabar musuhku Israel yang kakaknya itu dipindahkan ke Yerusalem oleh Tuhan di atas kapal pering, dengan kapal pering Tuhan. Tetapi untuk adik-adiknya ditinggalkan di Papua karena mereka dua ini berkelahi terus di atas Papua pada zaman dahulu. Maka kakaknya dia membawa berkat ke sana, bawa berkat, tapi kakaknya mengutuk kembali adik-adiknya di Papua. Yaitu yang terkenal itu di situ adalah di mana Raja Moab memerintahkan Nabi Bileam untuk menyesatkan Israel yang paling ujung dan mengutuk dia dan naik di atas gunung Bahal lalu mengutuk Israel yang paling ujung. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, bagian ini saya jelaskan dalam remat saya itu, dalam remat Tuhan kepada kami, yaitu yang pertama itu dari sabat yang beberapa sabat di tahun 2000 bulan Desember itu, Tuhan sudah menyelesaikan itu kan saya sudah sampaikan. Tuhan memberitahukan kami bahwa itu Bileam mengutuk orang Papua, Israel Papua pada zaman Nabi Bileam pada zaman dahulu. Dan kemarin yang jelas kemarin itu Tuhan perlihatkan kepada kami itu bahwa kutuk itu diselesaikan melalui ini marga meramra. Jadi hari Minggu kemarin Tuhan perlihatkan dalam penglihatan bahwa di ibadah di Napri, bahwa ada satu gereja, teman-teman kami yang beribadah di Napri, di Jayapura di Napri, ada satu ibadah di sana, mereka lihat penglihatan bahwa di Napri situ ada jari tembaga. Jadi setelah itu mereka pulang dan kami berdoa bersama untuk tanya Tuhan. Ya, Tuhan bilang itu bangsa dulu di mana Absalom itu dia mengutuk Daud punya anak yang tua, Absalom mengutuk Salomo. Tuhan beritahukan seperti itu. Jadi kami berdoa, itu Israel adik kakak kutuk adik kakak itu kami berdoa minta ampun dan Tuhan cabut naik itu jari tembaga yang menekan orang Papua itu dicabut dan dibuang ke barat. Itu dicabut dan dibuang ke barat. Di barat itu di Israel sana. Itu yang pertama Tuhan kasih tunjuk. Yang kedua itu adalah Tuhan kasih. Yang kedua itu itu yang dari Bileam punya itu yang Bileam punya Tuhan perlihatkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Saya kembali lagi beritahukan yang pertama di atas orang Israel sendiri kena kutuk atas melanggar firman Tuhan. Ini saya hanya bersaksi dari sekian banyak saya bisa ikuti channel saya di mana
Kami sedang berdoa dan Tuhan sedang menyelesaikan dan mencabut kutukan-kutukan yang ada di atas Papua akibat pelanggaran perusakan Taman Eden di atas Papua dan akibat pelanggaran dosa turun-temurun Israel, Papua, dan juga atas penyaliban Yosua dan juga para murid, para rasul yang dibantai pada zaman-zaman Israel kuno pada zaman dahulu di atas Papua. Ya, salah satunya yang saya mau bersaksi di sini. Kemarin Tuhan beritahu ke kami di tanggal 5 Januari itu seperti ini. Jadi Tuhan bawa kami ketika kami berdoa. Lalu Tuhan perlihatkan, Tuhan bilang begini, itu berdoa burung Pilatus di atas danau tinggi, bukan Tiberias tapi tinggi. Ya, kami tanya, kan Pilatus, burung Pilatus itu kan di Israel sana, di Yerusalem. Tuhan bilang bukan di sana, di Yerusalem. Jadi kamu sudah banyak tahu tentang semua rahasia itu ada di Papua. Dan kamu sedang ikuti itu. Lalu Tuhan bawa kami, kami tanya kenapa ada burung Pilatus lagi. Tuhan bilang begini, itu Pilatus itu ada roh yang telah sepakat, roh yang telah kerjasama dengan Pilatus untuk menyelipkan Yosua, untuk membunuh Yosua. Roh burung Pilatus itu dia ada di atas danau tinggi, dia ada di dasar danau tinggi. Jadi kamu harus berdoa itu. Nah, lalu kami berdoa, kami berdoa, meminta ampun dan kami berdoa. Waktu kami berdoa itu malaikat Tuhan turun tangkap dia, lalu Tuhan adili dia, bahwa Tuhan memberitahukan bahwa inilah burung Pilatus ini yang sudah banyak membunuh para nabi-nabi di perjanjian lama yang dahulu kamu lihat bahwa jantung-jantung para nabi ada di danau tinggi itu karena burung ini yang bawa masuk ke sana. Tapi Tuhan pada waktu itu Tuhan sudah dengan menangis angkat jantung-jantung para nabi, para rasul dari danau tinggi, dan Tuhan bawa naik dan Tuhan pulihkan mereka, kembalikan mereka ke tempatnya. Nah, Tuhan beritahukan begitu. Jadi ini burung ini layan sedang ganggu anak-anak Tuhan di Deya, di Likmini, di Idega Wakaite, di Limewo, di Papua. Nah, jadi banyak hamba Tuhan yang dari Idega itu, dari ibadah di kami itu ada banyak yang itu karena dibunuh oleh burung Pilatus ini. Tuhan memberitahukan kami begitu rahasianya. Lalu kami berdoa dan kami berdoa dan Tuhan bawa tangkap itu, malaikat Tuhan turun tangkap burung Pilatus itu. Lalu hukumannya itu dibuang ke jantung api neraka belerang Tuhan yang paling dalam. Dia dibawa dan dia dibakar di sana. Setelah dia diadili di pengadilan Yosua. Saudara-saudari terkasih, itu burung Pilatus. Ya, itu salah satu Tuhan bilang itu penguasa yang diakhiri hari ini. Penguasa yang diakhiri hari ini. Sehingga dianggap masalah itu sudah mulai, bagi orang Papua sudah mulai selesai. Lalu Tuhan bawa kami juga ada penguasa lain di beberapa gunung. Nah, itu juga Tuhan ambil, tangkap, dan Tuhan musnahkan. Nah, terus ada satu lagi penguasa lain yang Tuhan di daerah Dogiai di sana, penguasa ada iblis yang kerja yang Tuhan buang pada zaman dahulu. Itu Tuhan ambil iblis itu, Tuhan tangkap, baru dipenjarakan dalam penjara tahanan dalam. Kami tanya kenapa ini tidak dibunuh. Tuhan bilang begini, itu baik Tuhan Yesus maupun juga kamu anak-anakku tubuhnya di bumi itu tidak punya hak untuk hukum dia. Itu haknya Bapa di surga yang akan menghukum dia. Lalu dia dipenjarakan dalam tahanan dalam dan dimeteraikan, diborgol dan dimeteraikan di sana. Setelah itu Tuhan bawa kami untuk menyelesaikan satu lidah naga dari Taman Eden yang telah merasakan buah dari pohon pengetahuan baik dan tidak baik. Itu pusat kejahatan. Itu salah satunya itu di daerah Dogiai, bagian kamu selatan, kamu bagian barat. Itu Tuhan angkat, Tuhan buang, dan Tuhan bakar di bawah jurang api neraka di bawah. Itu penguasa dulu yang pernah
menyesatkan orang-orang Papua, orang-orang Israel asli Papua pada zaman-zaman dahulu. Itu penguasa-penguasa. Lalu Tuhan bawa kami terus, lalu Tuhan juga bawa kami untuk menyelesaikan penguasa kembali di danau. Yang tadi dari gunung yang di Iyadimi, itu berhubungan dengan marga Iyai. Jadi kami berdoa merendahkan diri dosa marga Iyai, lalu Tuhan cabut. Yang kalau yang dari kamu ke selatan di muara tempat pembuangan air di lembah kamu sana, kamu barat itu berhubungan dengan marga Ano, dan itu sudah dicabut tadi, sudah diselesaikan. Sedangkan yang tadi berhubungan dengan ada lagi, Tuhan bawa kami untuk Tuhan suruh berdoa menyelesaikan penguasa lagi di Danau Tigi. Itu ada 2 penguasa, yang satu berhubungan dengan marga Mote. Itu sudah diselesaikan penguasa ini, sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Itu dia berbentuk burung elang atau burung suanggi, burung buas begitu, burung buas. Itu dicabut, dibakar, dimusnahkan. Setelah itu Tuhan bilang itulah yang biasa banyak menghalangi, mendorong orang-orang Israel Papua pada zaman dahulu itu melakukan kejahatan. Yang berikutnya itu Tuhan perlihatkan itu ada kuda Nil di dalam Danau Tigi. Itu berhubungan dengan marga Ikomo. Ya, kuda Nil itu berhubungan dengan marga Ikomo, dan kami berdoa minta ampun penyelesaian dosa marga Ikomo telah menyembah kuda Nil ini. Lalu kami berdoa Tuhan angkat cabut itu kuda Nil ini, lalu Tuhan ikat dan malaikat Tuhan ikat dan dimusnahkan karena hal-hal itu yang membuat pada zaman-zaman dahulu itu di daerah Likmini, di Papua ini membuat Israel yang sesungguhnya aslinya kota Daud, kota Salomo itu dirusak oleh karena didorong oleh roh-roh ini. Saudara-saudari terkasih, membuat sampai Salomo dan kerajaan Salomo hilang, tinggal puing-puing sekarang yang disebut dengan Jubaitire, Megodan, dan kerajaan-kerajaan Salomo pada zaman dahulu yang ada di sini, di Papua di sini itu masanya pada zaman itu yang sekarang sama dengan itu, adalah bangunan-bangunan sama itu, sama dengan itu adalah yang sekarang ada Candi Borobudur dan lain-lain, itu pada zaman itu. Saudara-saudara terkasih, dan memang orang asli Israel Papua asli itu di akar tanahnya di atas Papua itu dicabut betul-betul karena dosa itu, dan Israel dicerai-beraikan ke 4 penjuru bumi, dan tanah air Israel itu sendiri di Papua itu jadi laknat, saudara-saudari terkasih. Dan ini tidak main-main. Jadi saya mau imbau pada saat ini, mungkin ada banyak orang yang pergi ke Israel sana. Seperti yang sekarang terakhir ada pergi adalah ada 40 hamba Tuhan pendeta yang sedang hamba Tuhan dari Papua Tengah yang ada di Israel pada hari ini. Ya, di sana harus ke sana itu dan menyelidiki segala sesuatu tentang di sana dengan mata sebagai wisatawan bisa pergi. Tetapi tidak mungkin juga mereka itu akan bukakan rahasia-rahasia yang sedang Tuhan bukakan di sini. Karena rahasia ini hanya dibukakan kepada orang-orang tertentu di Israel dan juga kepada orang-orang tertentu di ada 12 negara. Dan yang sekarang yang kami ada kerjakan adalah penyelesaian dosa turun-temurun Israel, dan sesungguhnya Tuhan percayakan untuk kami sedang berdoa ini. Saudara-saudari terkasih, dan hasil-hasil doa itu sedang kami sampaikan, dan kami hanya kerja satu. Kami hanya kerja satu menjadi alat, tetapi yang 9 itu Tuhan Yesus sendiri kerja. Saudara-saudari terkasih, jadi kamu percayakah, tidak percayakah, maukah, tidak maukah kamu pergi ke sana dan kamu akan studi banding, dan itu biasa, oke saja. Tetapi tidak mungkin kalau kamu selama tidak berdoa tanya Tuhan, lalu kamu tidak akan menemukan jawaban. Ini teka-teki firman Tuhan yang Tuhan sendiri bukakan, misteri-misteri, rahasia-rahasia yang Tuhan sembunyikan di atas Papua. Apa yang menyebabkan Papua yang dimelarang sampai hari ini? Kematian cukup besar di atas Papua. Di atas Papua. Baik itu karena kena kutukan dari luar, dari dalam, dari moyang-moyang kita orang Israel itu sendiri pada zaman dahulu. Ini yang sedang kami beritakan, dan Tuhan sedang menyelesaikan masalah-masalah ini. Saudara-saudari terkasih, itu ada tadi, ada beberapa yang tadi saya sampaikan, itu penguasa-penguasa dulu mendorong orang-orang moyang pada zaman dahulu, untuk moyang Israel pada zaman dahulu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas Papua. Akhirnya moyang kita sekarang turun-temurun ini menjadi laknat di atas Papua ini, dan sekarang Tuhan sudah mulai akhiri. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Selanjutnya
Setelah kami berdoa itu terakhir Tuhan kasih tahu. Jadi saya masuk ke yang ketiga. Ini lebih banyak saya sudah nanti bisa ikuti channel saya. Yang berikutnya adalah kutukan yang datang dari bangsa-bangsa lain kepada Papua melalui Amerika. Ya, ini di sini saya akan bersaksi. Ya, jadi kami waktu Tuhan tanya, sekarang kamu cabut, kamu Papua punya sudah mulai sudah selesai. Secara resmi sudah selesai. Ya, sekarang kamu mau yang orang Israel, Papua, tingkat tengkuk, keras kepala, apa semua sudah diselesaikan karena sudah doa terus merendahkan diri, berdoa bagi 12 Israel. Papua, ya sekarang kamu berdoa lagi untuk bangsa lain juga, telah mengutuk kamu orang Papua. Kami berdoa tanya Tuhan, itu bangsa mana yang telah mengutuk orang Papua? Bangsa-bangsa mana? Lalu Tuhan memberitahukan kepada kami, itu bangsa-bangsa yang telah mengutuk orang Papua itu, Tuhan bilang itu selingkaran bumi ini. Tuhan bilang selingkaran bumi ini. Kan berdoa selingkaran bumi ini berarti semua bangsa-bangsa bukan orang Papua telah mengutuk orang Papua. Tuhan bilang, nah lalu Tuhan perlihatkan itu ada tembaga dan juga ada besi di atas Papua. Di atas Papua dan dia tertanam seperti jari. Nah itu baru Tuhan bilang begini, itu yang membuat kamu tidak bisa berpikir yang baik. Kamu Papua makan Papua terjadi, kamu perkelahian terjadi, pembunuhan, kematian sana sini secara misterius terang-terangan. Itu karena doti-doti bangsa-bangsa itu juga dia masuk ke Papua dan lain-lain. Tuhan memberitahukan itu. Kamu tidak lihat itu. Sekarang Tuhan membukakan rahasia itu, Tuhan memberitahukan kami. Lalu kami merendahkan diri mewakili marga-marga di atas Papua. Tapi Tuhan bilang begini, itu lewat marga Merambra. Marga Merambra itu salah satu Merambra di Jayapura, dia ada di Napri. Jadi Tuhan bilang masuk melalui marga itu untuk minta ampun dosa. Jadi marga ini dia berdiri dan merendahkan diri mewakili pribadi, kaum, keluarga, suku, bangsa Papua untuk berdoa di hadapan Tuhan. Akan berdoa merendahkan diri minta ampun. Lalu ada beberapa marga lagi yang Tuhan bilang bersama dengan marga-marga lain berdoa minta ampun. Lalu kan berdoa minta ampun dan lihat Tuhan mulai cabut itu seluruh itu tembaga dan besi. Tembaga dan besi. Lalu Tuhan cabut. Malaikat itu turun itu beribu-ribu. Mereka cabut dari ujung pukul ujung itu. Darah Yesus turun membuat pengampunan darah Yesus itu turun membuat itu kutuk tembaga dan kutuk besi itu dicabut dari Papua. Lalu Tuhan buang, Tuhan bawa dan Tuhan bilang ini kami bilang Tuhan ini kami buang di mana, itu dipindahkan di mana, Tuhan bukan kami buang di mana, harus dibakar. Begini Tuhan bilang kasih pindah ke Amerika. Jadi dengan sendirinya barang itu dia terangkat dan tembaga dan besi itu dia terangkat dan dia tertanam di Papua, di Amerika. Kami tanya kenapa dia tertanam di luar Amerika. Tuhan bilang begini, Amerika itu dia menyombongkan diri. Dia merasa dia paha besi, dia negara superpower, dia negara hebat. Dia rasa dia bisa. Maka sekarang Tuhan bilang saya mau lihat dia punya supernya, negara powernya. Tuhan bilang begitu. Lalu kami berdoa tanya lagi, ya kenapa harus di Amerika, tidak juga bangsa-bangsa lain? Tuhan bilang begini, itu rancanganku. Tuhan bilang itu rancanganku. Sudah kami diam. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada kami itu, karena Amerika itu menjadi negara yang merasa diri dia hebat. Lalu sekarang Tuhan mau berurusan dengan Amerika, karena dia juga salah satu negara yang sedang sponsor bangsa-bangsa dan membentuk satu kekuatan untuk perserikatan bangsa-bangsa. Lalu perserikatan bangsa-bangsa ini ada 2021 raja-raja, ada 182 raja-raja. Mereka mengutuk orang Papua. Bangsa-bangsa ini, dan sampai sekarang mereka main sandiwara di hadapan Tuhan dengan orang Papua. Nah, itu sehingga sekarang ini Tuhan sudah kemarin resmi itu kemarin tanggal 6 itu sudah diangkat dan sudah dipindahkan tembaga dan besi itu ke Amerika.
Seperti itu saudara-saudari terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya, kita orang asli Papua sedang Tuhan pulihkan. Sedang Tuhan perhatikan, sedang Tuhan berdiri memperhatikan karena Papua adalah kota Tuhan. Papua adalah tempat rencana yang Tuhan tentukan dari keabadian menjadi ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudari terkasih, ini kalau sudah dipindahkan di sana, apa yang akan terjadi di Amerika? Haleluya. Jadi Roma ada di dalamnya, Eropa ada di dalamnya. Jadi kita selama ini bilang Indonesia itu tidak. Indonesia hanya dipengaruhi oleh Amerika. Amerika membuat Indonesia itu hanya seperti tukang kebunnya Amerika yang jaga di Papua. Jadi Indonesia itu tidak. Indonesia itu hanya ada di bawah tekanan Amerika, PBB. Untuk kepentingan Amerika di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian, ini sekarang tuh sudah pindahkan karena dia keras kepala, jadi Amerika itu. Seperti itu. Jadi lalu juga saya sudah beritahukan di channel saya, itu berhubungan dengan waktu penyaliban Yosua itu, ada 10 dari perak dari Amerika, 10 dari Rusia. Sekarang mereka punya ini, mereka belum selesaikan orang Papua yang 10 dari orang Papua yang berhubungan dengan ini. Margamot ini kami sudah berdoa, sudah selesaikan. Sedangkan yang 10 perak dan Amerika punya dengan Rusia punya belum. Maka Tuhan juga akan berperkara dengan mereka, dengan Amerika ini. Dan kalau tahun 2025 ini Tuhan akan berperkara dengan mereka itu seperti apa belum kami tahu. Yang penting adalah bahwa tembaga dan besi sudah dari bangsa-bangsa terhadap Papua sudah dipindahkan ke Amerika. Haleluya, saudara-saudari terkasih, dan di tahun 2025 di Amerika akan terjadi apa dan bangsa-bangsa akan terjadi apa, kita akan ikuti. Dan sepanjang tahun 2025, saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Amasya Adonai. Oke, saya sudah sampaikan kesaksian saya. Sekarang saya mau memberitahukan apa sebenarnya itu tembaga, apa sebenarnya itu besi. Besi itu dalam tanah, sedangkan tembaga itu kutukan di langit. Artinya begini, orang Papua berdoa sampai mungkin ke ujung-ujung bumi, sampai ke sana ke sini, tetapi Tuhan tidak bisa dengar karena ada kutukan. Orang Papua hari ini beratap, mungkin 40 hamba Tuhan dari Papua Tengah dan juga banyak dari Papua ini pergi turis wisata rohani di Israel. Sekalipun tidak bisa menemukan jawaban, dan doa juga dari sana juga tidak akan dapat karena sepanjang kutukan ini tidak akan diangkat. Saudara-saudari terkasih, karena langit itu ada tembaga. Ada moyang pada zaman dahulu Israel, Papua itu sudah membuat dosa yang membuat menutup tembaga di langit. Ada kutukan. Itu. Yang kedua adalah dan sehingga doa-doa itu tidak bisa Tuhan dengar, doa bangsa ini. Yang kedua adalah kutukan di besi di tanah di Papua ini. Itu artinya begini, usaha berkat rohani jasmani terlalu banyak di atas Papua ini. Tetapi orang Papua sendiri tidak bisa menikmati karena ada besi ini. Jadi bangsa-bangsa lain itu dong sepakat sama-sama. Mereka mengutuk, mereka mengardik, mereka orang Papua. Mereka tutup supaya orang Papua tidak menikmati hasil kekayaan Papua, uranium, emas, dan juga kekayaan lain, minyak bumi dan lain-lain yang sedang bangsa-bangsa lain nikmati dari Papua ini. Itu karena ada besi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, kalau sampai tanggal 6 ini Tuhan sudah angkat 6 Januari 2005 ini, kalau Tuhan sudah angkat dan Tuhan sudah kasih pindah besi dan juga tembaga itu ke Amerika, haleluya, dan tertanam di sana, haleluya. Nanti Amerika itu yang akan terjadi kena kutuk dan laknat dari Amerika. Berapa negara yang bersama-sama Amerika untuk mengutuk orang Papua itu mereka akan hadapi, karena itu Tuhan sendiri sekarang ambil alih. Tuhan Yesus sendiri sekarang ambil alih untuk menghukum bangsa-bangsa. Jadi orang Papua kalau sudah seperti berarti orang Papua itu sudah sedang menuju kepada pembebasan hakiki. Jadi sampai tadi malam kami berdoa untuk bagaimana penyelesaian ini sudah selesai. Lalu Tuhan bilang ini sudah mulai selesai. Tuhan bilang ini sudah selesai. Karena begini, saudara-saudari terkasih, saya sudah sampaikan di channel lain juga. Jadi seorang tokoh karismatik Papua namanya Pendeta Muliawan Sunditomo dari Abepura, Jayapura tahun 2012
beliau pernah bernubuat bahwa 98 bahwa semua rahasia neraka akan dicabut dan diselesaikan dari Wagete til Mewo di Papua laknat ini. Itu akan diselesaikan dari sana. Ini penggenapan sudah masuk. Dan 2006 kami bikin gerakan di Idega di sini juga, itu Tuhan memberitahukan bahwa semua setan itu ada di danau kumpul 5 waktunya. Tapi tiba-tiba penglihatan berikutnya adalah burung merpati dari PBB, dari kantor PBB itu dia turun di atas tinggi. Saudara-saudari terkasih. Dan ini kami berdoa tanya Tuhan, kamu akan berperan dulu menyelesaikan segala bentuk kutukan, sumpah serapah, laknat, setan, kalau penguasa di danau tinggi dan Papua yang berdiam di danau tinggi. Kalau ini sudah selesai semua, berikutnya itu akan terjadi pencurahan Roh Kudus dan pemulihan oleh besar-besar Roh Kudus akan segera terjadi. Ya, dari beberapa hamba Tuhan juga mereka melihat perkara ini, saudara-saudara terkasih, di mana semua peperangan di akhir zaman dan juga penyelesaian, pelepasan dan pencabutan kutuk dari neraka itu akan dimulai dari Likmini, lembah Likmini Tinggi Mewo di Papua dalam pengurapan yang besar. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini saya sampaikan, entah kamu mau percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, haleluya. Kamu haleluya. Haleluya. Apa yang Tuhan sedang lakukan itu yang kami sampaikan, saudara-saudari terkasih. Memang pada saat ini kita lihat watak perilaku dan pikiran orang-orang asli Papua itu melalui lembaga-lembaga agama denominasi gereja itu sudah dibaratkan, karena ada doktrin, dogma dan paradigma sudah ditanamkan oleh Romawi melalui lembaga-lembaga denominasi barat, seperti Romawi, Amerikawi, Eropawi, sehingga pikiran orang Papua itu ke barat-baratan dengan fanatik dan agamawi koloni bangsa-bangsa. Mereka orang asli Papua itu tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang dicatat di Yerusalem, yang keluar dari Yerusalem, yang dicatat di Yerusalem oleh para nabi-nabi, dan juga dicatat di Inggris, dan juga dan lain-lain, itu semua itu aslinya itu dari Papua. Saudara-saudari, tetapi orang Papua sendiri belum mengenal jati diri ini. Sekarang Tuhan menyuruh kembali orang Papua kembali, karena Papua sedang dipulihkan. Orang Papua itu kembali pegang firman Tuhan, bukan pegang agama bangsa-bangsa. Kamu pegang Roma punya agama, Eropa punya agama, yang mereka menyembah kepada dewa. Di balik agama itu ada dewanya. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka. Roma punya dewa, Amerika punya dewa, Eropa punya dewa. Kamu jangan orang Papua yang dibodoh, hidup di dalam kutuk laknat. Hari ini harus bebas. Kembali kepada Bapa Yahweh Yesua dan kembali kepada firman Tuhan yang asli. Dan pegang itu firman Tuhan dan lakukan itu firman Tuhan. Nah, metafor firman Tuhan yang hidup yang ada di sini maupun yang sudah pergi. Firman Tuhan yang asli yang ada di sini maupun yang sudah dibukukan baru dibawa kembali ke Papua. Pada saudara-saudari terkasih, pegang firman Tuhan itu. Haleluya. Dan bangun komunikasi dengan Bapa di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Karena firman Tuhan itu tidak turun dari langit. Tapi firman Tuhan itu yang dicatat dalam kitab Wahyu Kejadian itu adalah ilham. Tuhan berbicara kepada mereka di dalam roh. Lalu para nabi mereka mencatat. 12 murid mereka mencatat. Lalu setelah Yesus pergi, Tuhan berbicara dengan Roh Kudus kepada para rasul, sehingga dari kisah para rasul Wahyu mereka membuatnya, menulisnya, hasil-hasil pewahyuan rema dan logos yang diturunkan itu dicatat menjadi sebuah Alkitab yang sekarang firman Tuhan yang sekarang kita baca ini, saudara-saudari terkasih. Dan itu sama halnya dengan sekarang Tuhan sedang berbicara. Tahun mulut Elohim berbicara, tahun Yeshua berbicara, membongkar semua, memberitahukan semua rahasia-rahasia. Dan firman Tuhan ini nanti di surga itu akan kosong, akan diberitahukan terus. Firman Tuhan akan berkelimpahan, pengetahuan, hikmat, pembongkaran firman Tuhan akan turun. Saudara-saudari terkasih, jadi pada saat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikan, berita kudus dan tidak terbinasakan ini, kalau orang asli Papua tidak mendengarkan apa yang orang asli Papua sedang menyampaikan ini, kamu rugi. Berarti kamu tidak pegang kepada nubuatan YSK ini. Menyatakan bahwa bangsa-bangsa orang akan datang dengan penglihatannya, marifatnya, pengetahuannya yang hebat-hebat dari luar Papua untuk membangun Papua, tapi tidak akan dapat. Bangsa ini dia akan bangkit sendiri. Dia akan menyatakan kebenaran firman Tuhan di atas negeri ini.
Dan ini penggenapan itu saudara-saudari sedang masuk, dan Tuhan memberitahukan kami bahwa Tuhan memilih orang asli Papua yang sungguh-sungguh untuk memulihkan negeri ini. Itu yang saya sampaikan, agar supaya kita yang sedang mengikuti channel ini dan sedang mendengarkan ini menjadi percaya, yang tadinya tidak percaya dipercaya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kembali ke kita sendiri, dan Tuhan bilang kunci kembali ke orang Papua asli itu sendiri. Mau percaya, tidak percaya, mau yakin, tidak yakin, haleluya, itu kembali ke ini, karena Tuhan memberi kebebasan kepada manusia seluruhnya. Keselamatan juga demikian, saudara-saudari terkasih. Kita tidak persalahkan, mungkin banyak orang yang tidak masuk surga tak persalahkan Yesus atau para nabi, para pendeta atau hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Padahal itu dia sendiri. Firman sudah ada, kebenaran sudah ada. Ya, ini saudara-saudari, ini saya menyampaikan karena kunci keselamatan untuk masuk surga atau tidak itu ada di pribadi yang harus percaya kepada Yesus atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Yesus sendiri bilang dia akan datang dari timur ke barat. Kala kedatangan anak manusia seperti kala memancar dari sebelah timur menuju sampai ke sebelah barat. Inilah berita-berita itu yang sedang kami beritakan. Di samping pemberitaan ini dan membongkar rahasia neraka dan membongkar rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, itu disertai dengan peperangan rohani. Dan peperangan rohani ini Yesus ada di kepala barisan. Tadi saya bersaksi itu bukan, itu kami hanya buka mulut dan berdoa, tetapi yang berperan menggantikan kami itu adalah itu orang-orang, itu Tuhan Yesus sendiri yang berperang. Dasar firman Tuhannya di Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 16 sampai dengan 23, sampai nanti akhir itu ular naga akan diikat. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai, dan itu oleh kepekerjaan Tuhan itu sendiri. Kami hanya alat, kami hanya saudara-saudara Tuhan yang Tuhan sedang pakai. Haleluya. Dan kami kerja satu, Tuhan kerja 9. Yesus kerja 9. Yesus tetap ada di kepala barisan saudara-saudari untuk menyelesaikan dan memulihkan Papua, menyelamatkan Papua dan orang asli Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bersaksi. Mari kita menyatakan amin. Kami mengucap syukur dan memuliakan nama Bapa. Haleluya. Kami sangat mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan kami, tapi semakin kencang Engkau memelihara kami di tahun 2025 ini Bapa, dalam nama di awal-awal Januari. Bapak sudah mulai kerja kencang Bapak untuk menyelesaikan. Dan di surga hari ini sedang sibuk untuk memulihkan keadaan betul-betul di atas negeri Papua ini. Haleluya Bapak, dalam nama Tuhan, buka mata rohani, aturan pikir rohani dari setiap orang asli Papua yang mengikuti channel ini maupun tidak mengikuti channel, di mana saja mereka berada. Haleluya. Buka mata rohani pikiran orang-orang asli Papua atau pendeta-pendeta hamba Tuhan yang pergi ke Yerusalem sana. Buka mata rohani pikiran mereka, agar mereka kembali melihat pribadi kebenaran firman Tuhan dan berbangun komunikasi di dalam roh. Haleluya, karena firman Tuhan berkata, walaupun orang akan lapar dan haus akan kukirim ke dunia ini, Bapak, ke seluruh dunia ini. Orang akan mencari Tuhan dan orang akan mencari kebenaran firman Tuhan karena haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka akan meraja dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dan dari barat ke utara, dan dari utara ke timur. Tetapi mereka tidak akan mendapatnya, kecuali mereka harus bertobat dan menerima Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga harus percaya kepada pekerjaan Roh Kudus yang sedang diberitakan dari timur ke barat. Terima kasih Bapak menggenapi Amos 8 ayat 11 sampai dengan 14. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, kami telah berdoa, kami mengucap syukur memuji Engkau, Hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya Bapak, dalam nama meneguhkan dan Bapak Tuhan yang terus bekerja untuk mengembalikan hati orang bangsa asli Papua untuk kepada Yesus Masih Adonai, takut Tuhan di atas negeri yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan di atas negeri ini, baik itu orang asli Papua maupun juga para pendatang yang ada di atas negeri ini Bapak, sehingga mereka sadar negeri ini menjadi satu kawasan takut Tuhan di atas negeri ini. Dan siapapun yang melakukan kejahatan di atas negeri ini, Bapak kami percaya sampai tadi malam Bapak sudah ada kekuatan-kekuatan dari surga yang akan menegakkan 10 perintah Yahweh di atas negeri ini, sehingga siapa yang berbuat jahat di atas negeri ini, Tuhan akan berhadapan dengan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam Yesus Amasya Adonai. Tuhan memberkati. Kita akan bersua lagi dalam channel saya yang lain berikutnya. Haleluya.